Belum genap seminggu diminta jadi kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae. Sejak hari Sabtu 6 Agustus lalu, Deo Lipayumara dan Muhammad Burhanuddin secara resmi diberhentikan pada Rabu 10 Agustus lewat surat pernyataan bermaterai. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh penyidik yang menunjuk kuasa hukum untuk Baradae, Andi Rian Jayadi. Pengacara yang bersangkutan, Deo Lipa, juga sudah mengklarifikasi kabar ini. Dia mengaku tidak akan mempermasalahkan soal pencabutan kuasa, namun dirinya ingin meminta kompensasi sebesar 15 triliun untuk bayaran jasa sebagai pengacara yang ditunjuk langsung oleh negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Deo Lipa saat diwawancarai oleh wartawan Kompas. Berikut ini adalah bukti rekaman suaranya yang dirilis oleh kanal YouTube kompas.com. Kita nggak punya kepentingan terhadap perkara ini. Catat ya. Udah direkam belum? Udah. Lanjut, Bang. Yang kedua, kita ditunjuk oleh negara untuk melakukan pekerjaan pengacara. Ya kan? Ya. Yang ketiga, waktu diminta untuk datang ke Mabes Polri, kita lagi tidur. Karena pulang pagi pengen tidur. Atau diganggu oleh negara supaya melakukan pekerjaan negara. Saya turut. Ya kan? Saya nggak tahu perkaranya apa. Dan saya nggak punya kepentingan terhadap perkara ini. Sampai sekarang nggak punya kepentingan. Tapi apakah... Nah, yang keempat ya, tulis aja dulu. Yang keempat, ketika saya ditarik kuasa, ya nggak ada persoalan. Biasa aja lah kita, perkara banyak kok saya. Nggak mix amat, nggak susah amat. Nah, cuman ketika kita mulai dengan si Eliezer ini dengan doa, saya maunya kita tutup dengan doa juga, baru clear. Itu aja saya permintaan saya. Baru yang kelima, saya pingin minta dong jasa pengacara dari negara. Ya paling enggak 15 triliun ya, 15 triliun biar kita bisa poya-poya. Lama kerja capek loh, 5 hari nggak tidur, bayangin aja. Kalau nggak dikasih ya saya gugat negara. Bebas kan? Gugat, namanya gugat, ya nggak? Ada tekanan nggak, Bang, dari pihak Bareskrim, Bang? Biasa aja lah, tekanan-tekanan itu biasa aja bagi saya. Santai, nggak usah dipusingin ya. Tapi dari Bareskrim sebenarnya ya. dari Bareskrim udah mengkonfirmasi kalau Abang udah dicopot dari pengacara Baradae, Bang? Nggak ada, belum ada. Ya. Iya, tapi tadi kita konfirmasi ke Dirpidum, bilang katanya mengkonfirmasi karena dari surat itu udah ada tanda tangan Baradae. Ya nggak ada persoalan itu, bebas saja. Perlu diketahui, jumlah kompensasi yang diminta oleh Deo Lipa itu jauh di atas APBD provinsi dengan nominal paling rendah yaitu Kalimantan Utara yang hanya berkisar 5,8 triliun rupiah. Meski begitu, tidak diketahui apakah Deo Lipa memintanya sebagai candaan karena di luar pernyataan kontroversialnya soal kompensasi, sang kuasa hukum merasa ada yang janggal dengan pencabutan kuasa ini sebab terlalu mendadak. Apalagi, itu bukan pertama kalinya terjadi. Kuasa hukum Baradae di awal kasus, Andreas Nahot Silitonga dan timnya juga secara tiba-tiba menyatakan pengunduran diri tepat di hari yang sama saat penunjukan Deo Lipa. Andreas tidak menjelaskan sama sekali alasan pengunduran dirinya dan sudah menyatakan tidak akan membeberkan alasan itu untuk menghargai setiap pihak yang terlibat dalam kasus ini. Itu bukan satu-satunya kejanggalan. Di luar drama pencabutan kuasa para pengacara Baradae secara mendadak, proses pemberhentiannya juga sangat aneh. Menurut Deo Lipa dalam acara kontroversi di Metro TV, mengingat posisi kliennya sebagai tahanan di sel khusus, mengakses perangkat komputer adalah hal yang seharusnya sulit dilakukan. Tapi ini surat pencabutan kuasa ini tulisannya diketik. Tentunya posisinya si Eliezer nggak mungkin mengetik. Orang dia tahanan. Diketik baru dia tanda tangan. Biasanya Eliezer ini suka nulis tangan, ya kan? Tapi dia diketik dan tanda tangan. Jadi, alih-alih mengirim surat yang diketik, itu akan lebih masuk akal jika suratnya ditulis tangan. Apalagi mengingat kebiasaan Baradae.
Entah siapa yang benar dalam perkara ini. Satu hal yang pasti, setelah diberhentikannya Deolipa dan Burhanuddin, posisi kuasa hukum Baradae saat ini sudah diisi lagi oleh Roni Talapesi, pengacara yang juga tergabung sebagai tim kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama 2016 silam. Lalu, bukan hanya terkenal sebagai advokat, Roni yang menamatkan jenjang sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta serta mengambil gelar magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hingga saat ini masih aktif juga sebagai politisi PDI Perjuangan dengan jabatan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jakarta. Lalu, apakah Roni akan bernasib sama dengan pengacara Baradae yang terdahulu, atau ini akan jadi pergantian yang terakhir? Tetap nantikan kabar terbarunya di Polemik.